Baik, Alhamdulillah. recording ya. Ya. Baik, kajian hari ini kita buka di surat 69 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Haqqah ayat 5. Ya, Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. baik. Terus ayat 6-nya. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Terus ayat 7-nya. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Baik, ini kan ngeri ya, baik Pak ya. Jadi Iya, Masya Allah. Jadi 7 polanya malam 8 hari ya Tat ya. ya suatu kaum terus membantah atau misalnya tidak meyakini Al-Quran, ya selalu mengikuti apa hawa nafsunya atau nenek moyangnya, ini yang terjadi. Jadi apa ya, di dalam menjalani kehidupan, dan Al-Quran itu kan berulang sebenarnya. Ketika suatu kaum diutus seorang rasul, ya terus misalnya kaum itu tidak meyakini atau membantah perintah Allah, terus pilihannya mau apa kan? Iya. Kan itu yang terjadi. Jadi prinsipnya di dalam menjalani kehidupan tuh sudahlah. Sebenarnya manusia tuh mudah kok. Tinggal ya memang semua tergantung hidayah juga ya. Cuman maksudnya tuh ketika memang ada sesuatu yang baru atau misalnya sesuatu hal yang misalnya kita tidak tahu, ya sudah kan lebih baik mendengarkan dulu gitu kan. Iya. Lo coba mengevaluasi, terus buktikan bahwa memang apa yang disampaikan itu benar atau salah. Kan kebanyakan orang itu biasanya berpikirnya dengan apa yang ada dalam pikirannya. Ketika tidak sama, oh salah misalnya. Atau ketika berbeda, oh gimana sesat dan lain-lain, kan seperti itu biasanya. Iya. Padahal maksudnya itu kita kan bisa tabayun atau mengolah atau menilai dan tahu ajaran benar atau salah kan lihat saja dari bukti yang telah kita jalani selama ini. Iya. Makanya metode sih banyak. Coba di 17 ayat 15 Pak. Iya. Ini tentang masalah peringatan-peringatan yang selalu disampaikan, lalu ketika ditolak ya sudah Allah mengazab gitu dengan mudahnya kan. Surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Jelas kan Pak? Ya. Artinya ketika memang kita berbuat itu dasarnya selalu sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan, ya berarti sebenarnya kan untuk diri kita kan. Iya. Misalnya Allah merintahkan kita sabar gitu kan. Atau kita ikhlas. Itu kan sebenarnya bukan buat Allah. Itu kan untuk diri kita. Nah lucunya tuh udah tahu untuk diri kita tapi begitu sulit dan merasa terpaksa. Ini kan konyol. Iya. Nah pertanyaannya apa? Kenapa kadang-kadang petunjuk-petunjuk Allah itu kok kita berat melakukan Pak? Untuk apa sih? Kan kadang-kadang berat nih. Misalnya sholat tumanina atau misalnya untuk jadi sabar, untuk ikhlas, untuk bersyukur tuh pertanyaannya kenapa sih kadang-kadang petunjuk-petunjuk Allah kan itu untuk diri kita. Tapi kok kadang-kadang kita berat melakukan tuh kenapa Pak? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah berarti kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah punya tujuan nggak intinya dari perintah-perintah yang Allah berikan itu? Punya. Tujuannya apa? Kita sabar. Ya, maksudnya tujuan Allah ngasih sabar kan tadi Pak Eko bilang tidak sesuai dengan keinginan kita. Berarti dengan hawa nafsunya kan? Ya. Nah, kenapa? Kok setiap perintah Allah itu kadang-kadang itu berat kita lakukan atau bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Berarti sebenarnya tujuan Allah itu apa? Ya, supaya kita mengikuti petunjuknya. Tujuan Allah itu kan mendidik, melatih agar di dalam menjalani hidup kita tidak dikuasai hawa nafsu kita kan Pak? Iya. Kan sebetulnya itu sebenarnya.
Jadi Iya. kalau misalnya sekarang Bapak Ibu misalnya merasa berat melakukan segala sesuatu, gitu kan, ya berarti itu hal yang benar, gitu loh Pak. Karena Hmm. bertolak belakang dengan apa yang diinginkan kita. Padahal kan kalau nafsu kita menginginkan ya, pokoknya kalau kita bisa nggak sabar, marah, tergesa-gesa kan begitu kan? Iya. Iya. Terus lanjut, coba Pak. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Berarti ketika dia tidak mau menerima petunjuk atau tidak mau menjalankan petunjuk, ternyata tetap aja ruginya untuk diri kita. Jadi Iya. Bapak Ibu nggak sabar tuh bukan Allah yang rugi, Bapak Ibu sendiri yang rugi. Hmm. Bapak Ibu tidak syukur, Bapak Ibu tidak ikhlas ya, Bapak Ibu sendiri yang rugi, bukan Allah. Karena tujuan Allah memberikan itu untuk mendidik hawa nafsu kita agar kita bisa jadi lebih baik dan menjadi bahagia kan. Sebenarnya kan begitu sebenarnya. Iya. Yang lanjutan, Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. oke. Nah, tapi di sini ada toleransi Allah, lanjut. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika belum ada seorang yang memberikan pencerahan atau misalnya seorang yang belum mengerti aturannya, ya Allah juga maha tahu dengan hal itu gitu. Tapi intinya adalah ayo Bapak Ibu semakin lama semakin memahami, menjalani Al-Quran dengan benar, dan yang penting itu kesadaran, Pak. Kesadaran ketika Allah memerintahkan sesuatu itu, pasti ada niat baik Allah, ya kan? Iya. Ada keinginan Allah terhadap diri kita untuk perkembangan derajat nafsu kita. Kan begitu sebenarnya, Pak. Iya. Ayat 16-nya lagi. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Oke, balik ke pemahaman yang tadi kita dibuka di awal ya. Terus, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. stop. Biasanya orang yang hidup mewah, bergelimang harta mudah mentaati atau sulit mentaati, Pak? Sulit mentaati. Ya, karena nggak terkontrol kan. Iya. Nah, jadi Pak Eko mending tidak mewah mentaati atau mewah Mewah tidak mentaati ya tetap. Mewah mentaati. Yo. Apa? kan ini biasanya orang yang hidup mewah itu kan sulit mentaati Allah kan. Ya, betul. Berarti kalau yang tidak mewah biasanya mudah, kayak miskin tuh mudah mentaati. Jadi pilih yang mana, Pak? Ya. Oke, terus. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, Nah, terus. maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Oke, jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, Jadi ya, biasanya orang terjerumus itu karena kekayaan, karena dia bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Kan begitu kan, Pak? ya, ya. Akhirnya kecenderungannya akan kurang taat atau malah tidak taat kepada Allah. Betul. Maka 18-nya loncat ke 18 langsung aja, Pak. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, Nah, kalau misalnya kita mengejar itu, gitu kan, terus maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. oke, cirinya orang mengejar kehidupan dunia itu apa, Pak? Cirinya, Pak? Mereka sibuk dengan urusan duniawi. Iya, maksudnya cirinya apa? Yang bisa Ya, membedakan, kan ada orang kaya juga yang memang buat akhirat kan ada kan. ya, Nah, cirinya orang yang mengejar kehidupan duniawi itu apa cirinya? nggak taat, Hah? tidak taat. Ya, enggak, ciri awalnya. Ya, mereka lebih mengagungkan hawa nafsunya. Oke, cirinya orang yang menghendaki kehidupan duniawi itu kan dari niatnya kan, Pak. Ya, Misalnya, mohon maaf, Pak Eko punya masalah, niatnya ingin apa? cepat selesai. Nah, itu kan duniawi. Kalau misalnya di akhirat, Oh,
Ya. Niatnya bertakwa, niatnya bersabar, setelah bertakwa Allah memberikan jalan ke. Jadi segala sesuatu simpel aja, pasti dilihat dari niatnya aja, Pak. Tapi kebanyakan orang begitu, Tat. Iya, makanya kita luruskan kan, karena ketika Bapak Ibu niatnya hanya duniawi, ya pasti terjebak dengan begitu. Akhirnya ketika misalnya apa yang diinginkan tidak terwujud, pasti kecewa, Pak. Betul. Jadi segala sesuatu itu, Bapak Ibu, diluruskan niatnya gitu. Bapak Ibu kan belum tentu juga orang yang kelihatan kaya duniawi kan orang. Imam Malik kan begitu sama. Kaya tapi kan tidak duniawi juga. Artinya tuh segala sesuatu bukan dilihat dari fisik yang dilihat, tapi lihat dari niatnya. Nah, hal-hal yang beginilah makanya coba benar nggak di Al-Baqarah 225? Siap. Nanti balik lagi ke sini ya. Iya. Oke. Al-Baqarah Surat 225. Al-Baqarah 225. Benarkah dilihat dari niat? Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Jadi segala sesuatu dari niatnya. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu menghadapi suatu ujian, suatu permasalahan, niatnya tuh apa? Apakah hanya ingin menyelesaikan, hanya ingin segera keinginannya terwujud? Kalau itu jadi duniawi, Pak. Jadi segala sesuatu yang ujung-ujungnya dikuasai nafsu itu pasti tolak ukurnya dunia. Untung rugi, sesuai tidak sesuai. Dan itu terjadi dengan kita kan? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam mengerjakan suatu ujian masih pikir untung rugi sesuai tidak sesuai, pasti dunia. Apapun, ya, dengan merasa ibadah apapun tetap jadi dunia. Misalnya kita udah bilang ya, ini kita jangan umum ya. Misalnya sholat duha supaya dapat rezeki, kan begitu kan? Iya. Padahal kalau kita luruskan sholat duha itu niatnya hanya karena Allah saja. Janji Allahnya, Allah bukakan rezeki. Kan sebenarnya nggak usah dipikir, Pak. Tapi kebanyakan orang sholat duha supaya rezekinya lancar. Padahal kalau Bapak, misalnya Pak Eko niatnya hanya karena Allah, janji Allah terbukti nggak bahwa suatu rezeki itu rezekinya lancar? Terbukti. Nah itu maksud saya. Jadi diluruskan antara niat dan janji itu tolong dibedakan gitu loh Pak. Paham ya? Ya, coba tanya ya Tat ya. Ya, kalau di dalam pekerjaan kita melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan porsi kita. Wah, maaf itu bukan porsi saya, itu bukan kewenangan saya. Nah, itu termasuk duniawi enggak? Kalau misalnya, kalau misalnya sekali lagi coba gimana? Ya, jadi kita melakukan pekerjaan tapi bukan pekerjaan kita. Ya toh, itu termasuk itu maaf bukan porsi saya, bukan pekerjaan saya. Nah, makanya itu niatnya apa? Niat baiknya itu apa? Kecuali kalau ada gaji tambahan gitu ya. Enggak ada gaji tambahan. Enggak, artinya itu kan ketika kita bicara bukan porsi saya, ya niatnya apa? Kalau misalnya udah mudah-mudahan saya bisa belajar nih dengan pekerjaan yang belum saya kuasai, kan tergantung sudut pandang aja kan Mas. Seperti masalah ujian yang menimpa kita. Niat awal tuh Bapak Ibu apa ketika diuji itu? Meningkatkan keimanankah atau ingin selesai kan begitu kan? Iya. Biasanya niatnya yang mana? Ingin selesai. Ya udah kalau ingin selesai, akhirnya ketika tidak selesai kan kecewa kan? Iya. Tapi kalau meningkatkan keimanan, berarti nanti pada titik tertentu Allah buat seperti mentok. Nah, Bapak Ibu tetap keimanannya tetap yakin nggak kepada apa yang Allah berikan sebagai ujian untuk peningkatan keimanan tersebut gitu loh. Iya. Jadi semua apapun yang dilakukan, kalau cuma niatnya hanya dunia, yaitu habisnya di situ gitu loh Pak. Iya. Coba 11, 15, 16. Iya. Surat 11 ayat 15. Surat Hud ayat 15. Ya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas kerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Oh, gitu. Baik, jelasnya nih. Jadi, silakan
mengejar kehidupan dunia, dan Allah juga tidak rugikan, Pak. Masalahnya ayat 16-nya, lanjutannya kan Allah bilang apa? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Oh ya ya ya. Kalau niat kita hanya sekadar fokus kepada dunia, yaitu yang terjadi, kan begitu kan? Makanya cirinya orang mengejar dunia dan akhirat dilihat dari niatnya. Uji, kadang-kadang hasilnya sesuai, kadang-kadang tidak sesuai. Nah, goalnya tuh apa? Karena kalau misalnya niatnya meningkatkan keimanan, seorang tuh bisa melakukan itu. Kalau Bapak Ibu diuji niatnya untuk meningkatkan keimanan, memang tujuannya begitu kan sebenarnya. Tapi kalau mengejar sesuatu untuk sesuai tidak sesuai dengan keinginan kita, kan kita nggak bisa menentukan. Nah, itu yang membuat orang kecewa. Jadi cirinya orang yang memang niatnya akhirat pasti tidak akan kecewa. Tapi kalau orang yang mengejar dunia pasti kecewa. Itu udah nggak akan bisa dibohongi. Semua orang akan mengalami itu. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita hidup sekedar mengejar dunia, ya menurut saya rugi ya. Iya, iya. Kenapa menurut Pak Eko rugi? Ya karena dunia itu sudah dijanjikan. Kalau kita apa? 21 ayat 105, Pak. Iya. 21:105. Surat Al-Anbiya. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, diwarisi itu berarti apa, Pak? Maksudnya, Pak? Akan dimiliki. Nah, berarti nggak dikejar pun kalau diwarisi, dapat nggak? Dapat. Ya sudah, jadi soleh saja, niatnya benar, diluruskan. Nanti Bapak Ibu nggak usah dikejar, insya Allah dapat. Kalau Bapak Ibu ngejar dunia, itu seperti orang makan kuaci, pegel iya, kenyang enggak, gitu loh Pak. Ya. Gitu kan? Betul, jadi prinsipnya ternyata segala sesuatu itu yang harus Bapak Ibu kejar, satu, luruskan dulu dari awal. Tujuan kita adalah sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran. Ketika diuji, misalnya, niatnya harus misalnya meningkatkan keimanan, atau niatnya bertakwa agar Allah memberikan jalan keluar, atau niatnya bersabar agar bersama Allah di dalam menjalani proses ujian tersebut. Kan sebenarnya tinggal dilurus-luruskan. Jadi orang itu sedih, kecewa tuh karena pasti niatnya dunia. Kalau dunia itu selesai tidak selesai. Untuk apa? Mewujudkan apa yang diinginkan atau tidak terwujudkan, begitu sebenarnya. Jadi bolak-balik di situ sebenarnya, dan kesalahannya di kita. Parahnya kita diulang-ulang, punya masalah begitu lagi. Akhirnya ya curhat lagi. Iya. Padahal yang pertama kali diluruskan itu adalah meluruskan niat. Iya. Dan itu tidak bisa dibohongi. Baik. Ada pertanyaan, Pak Eko? Ya, jadi luruskan niat itu harus, karena kalau tidak, efeknya mutlak. Bapak Ibu akan kecewa, Bapak Ibu akan sedih, dan mungkin ujung-ujungnya prasangka Bapak Ibu kepada Allah semakin jelek, akhirnya pertolongan semakin jauh kan? Ya. Baik. Tadi saya suruh balik lagi ke 17 berapa ya? Ya, 17-18 Pak ya. Oh iya, oke, balik lagi 17-18. Ya. Coba. Ya, surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Oke. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Sama. Terus? Iya. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Sama kan Pak, kalau niatnya begitu kan Pak? Iya. Jangan buang-buang waktu lah dengan hal yang belum tentu kita bisa kejar lah. Mending jadi soleh, nanti Allah wariskan kan, begitu ya? Iya. Baik, 19-nya, terakhir 19-nya. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti dari niatnya dulu ya? Ya.
Sedangkan Terus, dia beriman, hmm, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. nah, jadi sudah sekarang dibalik polanya. Fokus kepada akhirat berarti kondisi dunia menjadikan sarana untuk selalu menuju akhirat, kan begitu kan? Ya, Ya, jadi Pak Eko bekerja ya karena Allah saja, niatnya ikhlas saja. Kalau Pak Eko nggak dapat tapi niat ikhlas, pasti Allah pun memberikan ganjaran dan pahalanya. Kan begitu kan? alhamdulillah. Ya, Mungkin secara dunia kita kelihatan rugi, tapi karena niat iya. kita hanya karena Allah, insya Hmm. Allah Allah pasti akan membalas. Jadi orang beriman, orang yang niatnya karena Allah itu tidak akan pernah merasa dirinya rugi bagi yang Hmm. yakin. Tapi kalau Hmm. niatnya hanya sekedar untung rugi di dunia, habis kita akan dipermainkan. Pertama, Hmm. kita nggak bisa menentukan hasil. Kedua pun kita nggak bisa menentukan apa yang kita inginkan. Kan begitu kan? Iya, Nah, sip. jelas ya? Baik. Ya, Ayat mantap. 20, ayat 20 tambahan. Ya, kepada masing-masing golongan, Hmm. baik golongan ini yang menginginkan dunia Hmm. maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Ah, jadi Dan dua-duanya tetap ya, Allah uji ya, dibiarkan ya. ya, Nah, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. baik. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, siap. Ya. Silakan sekarang Bapak Ibu punya sikap tujuan Bapak Ibu hidup tuh niatnya apakah hanya sekadar terus mengejar dunia apa yang diinginkan atau mulai sadar oh iya ya berarti saya tuh harus ikhlas karena Allah, saya harus bersabar karena memang tujuan itu adalah ke sana. Jadikan dunia itu sebagai sarana, sebagai jembatan Bapak Ibu menuju akhirat. Bukan dunia ini dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan lelah nantinya. Bapak Ibu kan Hmm. dengan permainan-permainan di dunia. Ya, Oke, baik. ya. Itu Siap. Bapak Ya, sekalian. Terima kasih. Mari terima kita kasih. bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.